Namamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Sekali peristiwa ketika Yesus melihat orang banyak yang mengikutinya, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Kata Yesus kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian itu, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk menyembuhkan orang-orang dari segala penyakit dan kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Petrus, pertama Simon yang disebut Petrus, dan Andreas saudaranya, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Yesus mengutus ke-12 murid itu dan berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan wartakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, sembuhkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikan pula dengan cuma-cuma. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Silahkan duduk. Bapak Ibu saudara-saudari selamat pagi. Yang duduknya dekat AC mungkin sekarang merasa kedinginan ya. Karena AC-nya sangat dingin sekali. Saudara-saudari terkasih, kalau kita mendengarkan dari ayat terakhir dalam Injil ini sangat menyentuh kita semua. Kamu telah memperoleh dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Ini para murid yang tadi diberikan kuasa untuk melenyapkan segala kemalangan, mereka diminta untuk memberikan juga dengan cuma-cuma apa yang diberikan oleh Yesus. Kalau kita telaah, kata memberikan itu kan luas ya. Tentu kita diutus bukan hanya sekedar seperti para murid yang pada waktu itu mengusir roh jahat dan segala macam. Kata memberi itu luas, dan juga kata cuma-cuma itulah yang menyandingkan dengan kata memberi itu adalah hal yang juga perlu kita renungkan. Kata cuma-cuma dalam bahasa yang dituliskan oleh Injil ini dari bahasa Yunani itu maksudnya adalah tanpa alasan. Jadi kan banyak orang memberi itu dengan alasan, ya, karena kenal, ya, karena pengen dapat untung dan sebagainya. Karena supaya diberi lagi, nah itu adalah dengan alasan. Kalau tanpa alasan, ini kadang-kadang yang perlu kita renungkan dalam hidup kita. Saya pada waktu frater itu tinggal bersama seorang Romo Belanda yang sudah tua, umur 80 tahun. Dia ditempatkan di seminari supaya menjadi bapak pengakuan. Ini beruntung para frater. Karena Romo ini pendengarannya sudah tidak sehat lagi gitu ya. Jadi frater-frater itu senang kalau mengaku dosa gitu. Karena habis itu dia lupa lagi, dia dengar apa dia nggak tahu gitu. Lalu juga matanya sudah mulai samar-samar, tidak bisa melihat siapa, ini nggak jelas membedakan frater yang A, frater yang B kecuali pakai warna baju yang menyolok begitu ya. Nah, beliau ini
sering berjalan keluar, naik taksi begitu ya. Dulu belum ada Grab. Orang melihat dia bule, besar badannya seperti bos, kemana-mana membawa tas. Dia pikir atau orang-orang pikir ini orang kaya gitu ya. Padahal dia pastor, uang sakunya sama gitu ya, dengan pastor-pastor yang lain. Lalu kemudian suatu ketika pastor ini ketika mau pergi dijambret sama motor. Maksudnya dijambret orang pakai motor begitu ya. Diambil tasnya semua begitu. Dia cuma bilang jambret begitu ya. Orang nggak ada yang nolongin gitu. Setelah itu dia cerita sama frater-frater. Aduh, saya tadi dijambret. Wah, frater-frater pada kaget. Kenapa Romo? Apa yang hilang segala macam? Ah, tidak. Cuma kapas dan cotton bud isinya. Itu yang nyuri itu pasti dia nyesel seumur hidup itu ya. Mimpi apa semalam dia jambret cuma isinya kertas, kapas sama cotton bud ya. Karena buat pendengarannya dia begitu. Saudara-saudara, suatu ketika Romo ini namanya Romo Kulman, sudah almarhum. Dia ini punya kebiasaan terima tamu yang membuka pintu frater-frater. Ketika dia keterima tamu, kita pasti kasih tahu, Romo, kita ngomongnya keras, ada tamu. Oh iya. Dia datang ke ruang tamu, dia ngobrol begitu kan. Setelah berapa lama kemudian dia balik lagi ke ruang makan, dia cerita sama kita, tadi ada yang namanya Parman, dia minta uang sama saya kasih karena saya kasihan katanya. Oh iya bagus Romo. Jadi meniru buat teladan para frater-frater. Besoknya lagi orang yang sama datang. Romo ada tamu. Oh iya datang ketemu ngobrol. Dia cerita lagi sama, tadi juga ada orang namanya Karman. Parman ini Karman gitu. Dia minta uang sama saya kasih lagi. Lalu Romo ini berpikir Suparman dengan Karman itu adalah orang yang berbeda. Tapi kami yang matanya melihat dengan normal, membuka pintu, ini orang yang sama. Lalu kedua kali, ketiga kali datang lagi. Lalu kemudian dia cerita lagi, tadi ada yang namanya Maman. Minta lagi uang katanya, saya kasih lagi. Lalu kita cerita, Romo, itu yang satu, kedua, dan ketiga, Sukarman, Maman, dan Karman, itu orangnya sama Romo. Romo ditipu. Lalu kemudian dia cerita sama saya, sudah biar saja. Ditipu, yang penting saya memberikan, dia menipu karena dia butuh. Maka saya kasih. Wih, kita semuanya kaget gitu ya. Ternyata jawabannya seperti itu. Tapi Bapak Ibu jangan langsung percaya begitu saja ya. Kalau ditipu jangan diam saja, lapor polisi juga ya. Tapi kemudian ilmu itu saya terapkan saudara-saudari. Wah inilah yang disebut tadi kata Yesus. Memberi dengan cuma-cuma, tanpa alasan. Ya kalau mau dikasih, kasih aja. Gak perlu dia motifnya apa. Mau kembang-kembang ya, polkadot terserah ya. Tetapi itulah yang diberi. Nah ketika saya di Papua, lalu kemudian saya praktekkan juga. Saya memberi, ketika itu ada sumbangan. Itu adalah biskuit. Anak-anak saya di situ bikin TK, anak-anak panjang antri gitu. Berhubung saya baru dan ketemu sama anak-anak itu, anak-anak di sana itu semuanya itu sama semua rapsanya. Rambutnya keriting, kulitnya hitam, semua sama seperti saya itu. Jadi saya tidak bisa membedakan. Saya merasa bahwa anak ini sudah pernah dapat. Saya bilang, kamu kayaknya sudah dapat. Tidak, itu kakak saya Pater. Dia antri lagi ternyata dari belakang. Dia bilang, kayaknya kamu sudah dapat. Tidak, itu tadi teman saya Pater. Ini dia saya tidak. Saya tidak bisa membedakan, sama semua mukanya itu. Karena saya baru pertama kali ke sana. Saya saja memang sulit menghafalkan nama begitu. Lalu setelah selesai, ternyata anak yang tadi membawa 5 kantong biskuit. Saya bilang, wah ini nih. Lalu kemudian saya menerapkan apa yang dikatakan Romo Kulban tadi. Memberi sudah dengan cuma-cuma. Tapi ternyata ada pahitnya juga. Ternyata itu adalah jatah pastoran juga habis. Jadi kita juga nggak makan biskuit. Orang nyumbang itu buat pastoran dan buat anak-anak. 5 biskuit diambil semua sama dia. Gitu. Ya saudara-saudari ceritanya sampai di situ. Kalau diteruskan panjang sekali. Saya mau mengatakan adalah bahwa kata memberi dengan cuma-cuma itu tanpa alasan itu adalah sesuatu yang memang khas Kristiani. Kenapa?
Karena ada banyak tipe-tipe sekarang itu yang digolongkan, ada penelitian juga, orang memberi ada penelitiannya. Jadi orang memberi itu ada yang namanya tipe bahwa dia itu penyeimbang. Ketika dia mendapat, dia memberi. Ketika dia dikasih sama orang itu, dia memberi. Ini tipe penyeimbang. Tetapi ada juga tipe yang kemudian kalau misalnya orang memberi itu harus ada alasannya. Ya, karena apa? Diberikan. Tapi juga ada tipe yang tadi cuma-cuma aja, kasih ya sudah, kasih saja. Mau dipakai untuk apa terserah begitu. Atau ada orang juga yang mengharapkan kalau saya dikasih, saya memberi gitu ya, saya berharap nanti Tuhan akan melipat gandakan begitu ya. Melipat gandakan hasilnya supaya saya dapat untung begitu. Nah saudara-saudari, ada macam tipe-tipe itu, tetapi apa alasan orang memberi? Ini yang penting juga. Berilah dengan cuma-cuma. Karena, nah ini ada karenanya. Karena kamu telah memperoleh dengan cuma-cuma. Apa itu memperoleh dengan cuma-cuma? Kalau kita lihat konteksnya dalam Injil ini, mungkin kita akan sedikit kurang paham. Kita menerima dengan cuma-cuma karena para murid diberikan kuasa dengan cuma-cuma. Tapi kalau kita ngelihat ke belakang lagi dalam bacaan kedua, kita akan melihat suatu hal yang sangat mendasar. Saya bacakan demikian. Saudara-saudara, waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka. Saya garis tebal, durhaka. Pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah semua mau mati untuk orang-orang yang benar. Tetapi untuk orang yang baik mungkin ada orang-orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi Paulus memakai dasar, ketika orang diminta untuk memberikan kasih, melakukan sesuatu, karena pertama kali telah diberi, dan tanpa syarat, tanpa alasan dengan cuma-cuma. Kalau orang mati untuk orang benar, itu mungkin masih ada. Tapi orang mati untuk kita yang durhaka, susah carinya. Nah itulah Yesus, kata Paulus. Itulah dasar untuk yang tadi dikatakan memberi atau menerima dengan cuma-cuma tadi. Karena penebusan itu atau mengampuni dosa ketika kita berdosa itu mahal harganya. Apa ada di sini yang bisa menjamin dengan uang miliaran untuk bernegosiasi dengan Tuhan menghapuskan dosa? Tidak bisa kecuali dengan pengakuan dosa, dengan pengampunan dan penebusan dari Tuhan. Harganya sangat mahal sekali, tapi diberikan dengan cuma-cuma. Uang kita yang banyak sekali tidak mampu memberikan penebusan, tidak mampu membeli yang namanya rahmat penebusan itu. Hanya Tuhan yang memberikan dengan cuma-cuma. Itu alasan mendasar kita perlu memberikan dengan cuma-cuma. Tetapi saya tidak pernah mendapatkan sesuatu. Nah inilah tadi yang kurang ke belakang tadi melihat. Kalau kita melihatnya Yesus memberikan kuasa kepada para murid, itu modalnya yang bisa diberikan. Tapi kalau orang tidak merasa demikian, dari mana kita mendapatkan modalnya? Kita lihat yang ini. Semua dari kita semua sudah mendapatkan penebusan. Sudah mendapatkan suatu rahmat pengampunan. Sudah dibela waktu kita durhaka. Waktu kita bersalah kita sudah dibela dan dibenarkan. Harganya sangat mahal. Uang satu dunia ini tidak mampu membayar ini. Tidak bisa bernegosiasi dengan Allah untuk melakukan penebusan ulang. Tidak bisa. Ini mahal sekali. Sudah kita dapatkan. Dan cuma-cuma. Maka itu alasanlah berikan dengan cuma-cuma. Saudara-saudari terkasih, ini umat perjanjian baru yang punya cerita ini. Umat perjanjian lama ceritanya lain lagi. Walaupun sama maksudnya. Yaitu bahwa beginilah hendaknya kukatakan kepadamu keturunan Yakub. Bahwa kamu telah melihat yang kulakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku telah mendukung kamu atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Ini soal cerita pembebasan dari orang-orang Mesir ketika bangsa Israel dalam perbudakan. Ditebus dengan cuma-cuma. Diberikan suatu kebebasan dengan cuma-cuma. Ini cerita umat perjanjian lama. Kita yang perjanjian baru itu sangat luar biasa. Dibenarkan ketika kita bersalah. Dibela ketika kita bersalah. Inilah dasarnya. Nah saudara-saudari terkasih, ada hal yang menarik lagi dalam Injil ini. Ketika kita diminta untuk memberi.
ternyata menerima dan memberi itu juga ada istilahnya yang kita dengarkan dalam Injil ini. Istilah pertama, kalau kita dengarkan, Yesus menggunakan kata murid, yaitu Yesus memanggil murid-murid dan memberi kuasa. Jadi 12 orang itu diberikan nama murid, lalu kemudian berubah. Lalu Yesus kemudian mengutus mereka para rasul. Jadi yang pertama murid, kemudian para rasul. Ini adalah kata yang lain. Murid yang diberi ini menerima memang karena dia masih murid. Seorang murid itu belajar, menerima ilmu, menerima masukan, menerima pendidikan, itu menerima dan menerima. Tetapi kemudian Yesus mengutus menjadi rasul untuk memberikan itu yang diterimanya itu. Dan 12 rasul itu disebut di sini. Ada yang pemungut cukai, ada yang mengkhianati, mungkin juga tadi ada yang menyangkal Petrus. Tetapi tidak diperhitungkan itu, walaupun Tuhan pasti tahu akan terjadi ke depan. Tidak diperhitungkan, diberikan semuanya dengan cuma-cuma. Murid dan rasul itu beda kelas. Murid masih menerima, rasul sudah memberi. Dan konteks kita pada hari ini, kita itu diminta untuk memberi dengan cuma-cuma karena kita sudah menjadi murid. Sudah kelamaan jadi murid, sudah ditebus, sudah dibebaskan, sudah dibenarkan, sudah lama jadi murid. Maka jangan pernah tinggal kelas dan jangan pernah tidak lulus. Kita harus lulus dan jadi rasul yang diutus untuk memberi. Murid menerima, rasul memberi. Kalau kita masih pengen menerima terus, maka kita mungkin belum naik kelas, masih tinggal kelas, gak pernah lulus-lulus. Kalau kita sudah memberi, itulah sudah para rasul, itulah orang yang diutus, itulah naik kelas, itulah lulus. Maka hari ini Warta Injil mengajak kita, jangan jadi murid. Kita sudah menerima, mari naik kelas, jadilah para rasul yang diutus membagikan apa yang ada pada kita. Nah, memberi dengan cuma-cuma itu banyak sekali saudara-saudari. Bukan hanya harta benda, tapi pikiran, tenaga, waktu, dan segalanya yang bisa kita berikan. Kalau tadi dikatakan kita telah dibenarkan dengan cuma-cuma, maka apa salahnya juga kalau orang lain buat salah kepada kita, kita maafkan dan jadi dibenarkan juga. Walaupun tindakannya tidak benar, kita benarkan artinya kita ampuni kesalahannya. Itu satu langkah konkret yang paling mendasar. Selebihnya, maka semua yang kita renungkan, kita pernah diberikan sama Tuhan. Rezeki seluruhnya kita pernah diberikan sama Tuhan. Maka tinggal, apakah kita masih ingin jadi murid, menerima saja, atau menjadi rasul yang diutus untuk memberi dan membagikan. Tuhan memberkati kita. Amin.